Welcome to Fake World. 돈 탁한 비트 위에 fact 누구보다 perfect 다 내가 널 take 여기 마치 Neverland 나 미친 Peter Pan 종이는 듯이었나 몰라 이런 날 나도 잘 몰라 확실히 나는 좀 달라 자 이제 back 적정한 눈빛으로 너를 홀리고 강렬한 몸짓에 침을 흘리고 확실한 차이에는 머리를 굴리고 결국 패스가 막혀는 남다른 나인데 이제 저처럼 길을 걸어라 Just put 9 gal in a sprint. 100 meters, they won't fit in one SUV. SOS, somebody rescue me, I've got too many. Lu tahu nggak kalau Saka dulu itu pernah suka tahu sama gue? Seriusan lu Saka pernah suka sama lo? Iya Re, waktu itu. Waktu lo gak sekolah sama 1 minggu itu, waktu lo sakit, tahu kan? Gue deket sama Saka. Dia belak-belakan dong minta nomor WA gue. Gue seneng banget tahu waktu itu. Terus sekarang Saka masih suka nggak sama lo? Ya, gue nggak tahu sih. Kayaknya masih, tapi gue nggak tahu juga. Soalnya sekarang dia jadi lebih dekat sama si Kayla dibanding sama gue. Ya wajar aja sih Rin, dia lebih dekat sama si Kayla. Mereka kan emang udah temenan dari kecil. Jadi ya gak mungkin kalau si Saka sekarang mau sukanya sama si Kayla. Dia pasti udah tahu sikapnya Kayla itu kayak gimana. Jadi gak mungkin kalau dia itu suka. Iya sih, tapi syukur deh kalau emang kayak gitu. Berarti gue masih ada kesempatan buat deket sama My Baby Saka. Gak sabar banget deh. Mulai besok gue mau lebih deket lagi sama Saka, supaya dia makin suka sama gue. Iya Rin, gue dukung lo Kak. Lo deketin aja terus si Saka. Pasti lama-lama juga lo ditembak tuh sama dia. Siap. Gue gak bisa kayak gini terus. Sya, lo kenapa? Kayak emosi gitu? Lagi PMS ya? Tapi kan mau PMS atau enggak, Sasya kan emang tiap hari suka emosi. Gak usah didengar Sya, mending sekarang lo cerita sama kita. Lo kenapa kayak gini? Gue perhatiin dari tadi sore, lo kelihatan kayak lagi ada masalah gitu. Jelas gue emosi lah. Lo semua tahu gak sih kalau hubungan Sinar sama Langit itu udah direstui sama nyokap dan bokapnya Langit. Apa? Lo serius ya? Sejak kapan gila? Kok gue baru tahu sih? Bukannya mamanya Langit itu gak suka ya kalau Langit punya pacar? Ya terkecuali itu pun kalau pacarnya Allah. Pasti mamanya Langit ngizinin Langit buat pacaran. Iya bener Sya. Sejak kapan Tante Iren ngerestuin hubungannya mereka? Gue gak expect sih kalau bakal secepat ini. Sejak tadi siang, waktu gue bawa Tante Iren ke rumahnya Saka, niatnya gue itu mau ngelabrak si rambut ireng itu. Taunya Tante Iren sama Sinar udah saling kenal dong. Katanya sih gue denger-denger Sinar yang nolongin mamanya Langit waktu kecopetan semalam. Dari situ Tante Iren malah suka sama si rambut ireng itu. Dan karena tadi gue kebawa emosi, gue bilang Tante Iren itu nggak berguna. Dan Tante Iren marah sama gue. Dia nampar gue dong di hadapannya Langit, di hadapannya Sinar, di hadapan papanya Langit juga. Gimana gue gak kesel coba? Gila ya sampai segitunya banget Tante Iren. Ngeri juga dia kalau udah marah. Ya berarti sekarang lo udah gak dapet restu dari siapa-siapa dong Sya. Lagian lo ceroboh banget sih Sya. Lo ngapain bilang Tante Iren gak berguna? Udah tahu Tante Iren itu orangnya tegas. Jelas dia gak bakal suka kalau ada orang yang bilang dia gak berguna. Padahal selama ini dia selalu dukung lo Sya, dan ngebantuin lo buat deket sama anaknya. Ya mau gimana lagi, namanya juga gue emosi. Ngeliat Tante Iren sama Sinar kayak akrab gitu. Pokoknya gue gak mau tahu. Gimana pun caranya, gue mau hubungannya lagi sama Sinar itu berantakan. Gimana caranya
sih, Sya? Lo kan udah ngelakuin berbagai cara, tapi tetep aja gagal. Udahlah Sya, ikhlasin aja langit sama sinar. Mereka emang kayaknya ditakdirin buat berjodoh deh. Buktinya, lo udah ngelakuin berbagai cara buat misahin mereka. Mereka tetap aja gak pisah kan? Iya bener Sya, ikhlasin aja. Masih banyak kok cowok di luar sana yang mau sama lo. Lo kan cantik, kaya. Cowok mana sih yang gak mau sama lo, Sya? Is, gak mau. Yang gue mau itu cuma Mehani. Sampai kapanpun gue bakal rela ngeliat Mehani sama Sinar. Lo semua tahu kan, dari dulu gue sayang banget sama Mehani. Pokoknya gue bakal ngelakuin berbagai cara buat hancurin hubungannya mereka. Gue gak terima ya. Yang duluan suka sama langit itu gue, bukan Sinar. Kenapa coba malah Sinar yang dipacarin, bukan gue? Iya Sya, gue ngerti maksud lo kayak gimana. Gue tahu kok rasanya suka sama seseorang, tapi seseorang itu malah suka sama orang lain. Gue ngerti banget ada di posisi lo, Sya. Ya makanya kalian bantuin gue buat hancurin hubungannya Sinar sama langit. Iya Sya, kita bakal bantuin lo kok, tenang aja. Lo jangan emosi kayak gitu dong Sya, gue takut liatnya. Ya Sya, udah lo sekarang mending tenang aja. Gue sama yang lain bakal tetap bantu lo sama langit supaya kalian itu bisa bersatu. Apapun caranya, kita bakal nurutin kemauan lo, Sya. Terus rencana lo ke depannya lo mau kayak gimana, Sya? Lo semua tenang aja, gue udah mikirin rencana buat kelanjutannya. Gue bakal minta bantuan Luna supaya ngancurin hubungannya langit sama Sinar. Karena ya cuma dia yang bisa ngancurin hubungannya mereka. Luna? Tapi kan Luna gak ada di sini, Sya. Dia kan ada di luar negeri. Iya, gimana caranya dia bisa bantuin lo, Sya? Kalau dia aja gak ada di sini, wujud dia aja gak kelihatan. Udah, lo semua tenang aja. Gue udah mikirin gimana caranya Luna bisa pulang lagi ke Indo. Bentar lagi juga dia bakal pulang ke Indo. Percaya sama gue. Iya deh, gimana baiknya aja. Penting rencananya berjalan dengan lancar. Gue bakal selalu dukung lo kok, Sya. Tenang aja. Iya Sya, kita bakal selalu bantuin lo kok. Dan bakal ngedukung lo terus. Iya benar, gue juga. Gue bakal selalu bantuin lo. Ya, meskipun caranya dengan cara berkhianat sama Luna. Halo? Hai, apa kabar? Gue gak expect sih kamu mau angkat telepon gue. Kan jarang-jarang lu mau angkat telepon gue, Lun. Kabar gue baik, Sya. Tetapin aja. Lo ngapain telepon gue? Ternyata lo gak pernah berubah ya. Gak suka bertele-tele, sukanya langsung ke intinya aja. Jadi gini Luna sayang, gue cuma mau cerita aja. Cerita perkembangan kota ini setelah lo pergi ke luar negeri. Lo tau nggak, banyak hal yang berubah tahu di sini. Gue udah nggak tertarik sama urusan kota itu lagi, Sya. Gue udah tenang di sini. Oh ya, termasuk kalau ini soal Soal apa ya? kalau ini soal langit. Kenapa? Jadi, gue tuh mau cerita sama lo, Lun. Kalau langit itu, dia udah punya pacar. Apa? Langit udah punya pacar? Namanya itu Sinar. Mereka bahkan udah lama, dan parahnya lagi, udah direstuin sama nyokap bokapnya Langit. Lun, are you okay? Lo gak apa-apa kan? Iya. Gue nggak apa-apa kok, Sya. Oh ya udah deh kalau lo nggak apa-apa. Ya gue sebagai sahabat lo yang paling baik, cuman nggak mau aja sih kalau lo keduluan sama cewek barunya itu. Tapi lo beneran nggak apa-apa kan kalau gue cerita soal ini? Gak apa-apa, santai aja. Gue cuman sedikit kaget aja sih sebenarnya. Iya pantas sih lo kaget. Soalnya dulu kan lo sama Langit itu pasangan yang serasi banget ya. Sayangnya kalian malah putus karena kesalahpahaman
Terus lo nggak mau pulang gitu ke kota ini? Emangnya lo ikhlas ngeliat langit sama cewek barunya? Gue nggak tahu Sya, kalau untuk pulang rasanya terlalu sakit. Gue takut keinget kejadian waktu itu Sya. Iya Luna sayang, gue ngerti banget sih gimana rasanya jadi lo. Tapi kalau lo mau pulang, tolong kabarin gue ya, biar gue jemput sama yang lain. Kita juga udah kangen banget tahu sama lo. Apalagi si Karin, dia nanyain lo terus tahu. Iya, ntar gue kabarin. Tapi gue gak bisa janji kapan gue harus pulang. Gue seneng banget deh, akhirnya lo pulang lagi ke Indo. Iya, meskipun gak tahu kapan. Tapi gue bakal seneng banget sih kalau lo mau pulang lebih cepet. Iya, ntar gue kabarin ya. Gue masih ada urusan Sya, sorry banget. Oh, lo masih ada urusan ya? Ya udah, iya nggak apa-apa kok. Tapi nanti telepon gue balik ya Lun, buat ngasih tahu kapan lo mau pulang ke Indo, biar gue jemput. Iya Sya, ntar gue kabarin lagi. Udah dulu ya. Oke Luna sayang, see you next time ya. Iya. Ini kita nggak bakal sampai ketahuan kan? Enggak, kalau aja, gue jamin kita gak bakal ketahuan kalau. Tenang aja Tuan Putri, kalau sampai ketahuan, gue maju yang paling depan. Iya, bagus maju yang paling depan, biar jadi tumbal dah lu. Kan gue bilang apa coy? Si Gavin pasti udah di situ. Mana ada 2 murid lagi yang lagi dihukum. Pasti mereka terlambat. Ya itu sih udah pasti, Lun. Lo lihat aja deh si Gavin. Dia kesurupan apaan dah pagi-pagi udah ngegas kayak gitu. Gila sih, ini mah udah pasti kita dihukum. Woi Gan, lu jangan bikin tambah panik dong. Lagian lu berdua sih telat banget nyamper gua. Hei bocah, ngaca woi. Yang bikin telat itu lo berdua kocak. Gue udah siap-siap dari jam 6 pagi ya. Udah wangi, udah cantik. Lo pada jam segitu masih pada tidur. Deh, kata siapa? Kagak ya, si Langit kali bukan gua. Lah, ngapa jadi gua dah? Orang lu yang suka tidur, dasar putra tidur lu. Putra tidur, ada-ada aja ulang. Dimana-mana juga putri tidur kali, bukan putra tidur. Ada dong Lun. Ini buktinya di depan gua, hobi banget dia tidur. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Dasar landak perindapan lu. Berisik lu rambut injuk. Mendingan sekarang lo deketin dah tuh si Gavin. Lo kan akar banget sama dia. Bilangin sama dia kalau kita itu hilap, biar kita gak dihukum. Males banget gua udah ganteng kayak gini harus keliling lapangan. Akrab sih akrab Gan, tapi kalau dia lagi pakai jas OSIS kayak gitu, auranya beda cok, kayak rentenir yang lagi utang. Halah, sereman juga mau lu tuh kalau lagi ngamuk. Ngapa jadi bawa-bawa sama gua dah? Kurang ganjar lu ya. Udah rambut injuk, landak perindapan. Bisa gak sih lo berdua itu kalau ribut lihat kondisi? Kalau si Gavin sampai ngeliat kita, abis dari riwayat lu pada. Mereka lagi. Gak ada bosen-bosennya apa mereka telat sekolah terus? Lo pada jangan kemana-mana dulu ya. Gue mau ke depan dulu sebentar. Kalau lo berdua kabur, gue cari ke kelas lo pada. Iya bang, santai aja. Gue gak bakal kabur kok. Lain kali jangan nyamper si landak lagi ya Lun. Mendingan lo nyamper gue aja dah. Udah pasti kita berdua gak bakal telat. Enak aja lo rambut injuk. Lo yang bikin kita telat, bukan gua, kupret. Dasar landak perindapan lu. Widih, menyala wi, Agusti senggol dong. Lo bertiga ngapain di situ? Nyari kodok lu? Pak Ketu. Enggak, Pin. Ini, nganu, kita lagi mengamati tekstur tembok di sekolah, Pin. Bagus juga ya warna catnya sekarang. Bangga, Pin. Makin ganteng aja lo hari ini. Seriusan dah, auranya kayak opa-opa yang lagi wajib militer. Keren abis anjay. Basa-basi lu basi banget lang. Gak mempan lu mau muji gue kayak gimana juga. Jam berapa ini? Kelas udah mulai dari 20 menit yang lalu. Baris yang bener, gua hukum lu bertiga. Ayo cepetan, jangan kayak tikus kejepit. Lama banget lu berdua. Baru juga mulai udah ngos-ngosan aja.
Payah banget lo berdua. Makanya tiap malam jangan bergadang. Usrengge mulu, fisik jompo lo berdua dipelihara. Lagian matahari pagi ini kenapa silau banget dah? Sengaja banget bikin gue makin pusing. Lo tega banget Pin sama teman sekelas lo sendiri. Ini napas gue udah beralih ke tenggorokan tahu nggak? Bodoh amat, syukurin. Makanya jangan telat terus. Ini udah mau ke 7 kalinya lo berdua telat terus. Gak bosen apa lu? Udahlah Gan, terima nasib aja. Emang nasib lo itu dihukum setiap hari kan? Bentar. Gue baru sadar nih. Gue gak terima ya. Ini namanya pilih kasih banget. Kita kan telat barengan bertiga. Ini depan gerbang. Kenapa cuma gue sama Langit yang dihukum? Sedangkan Luna cuma berdiri cengengesan di situ. Ini bener-bener gak adil sih menurut gue. Tahu lu bang, pilih kasih banget lu. Mentang-mentang Luna cewek sendiri. Masa dibebasin gitu aja? Kita menuntut keadilan sosial bagi seluruh pelanggaran sekolah. Bentar. Jangan bawa-bawa gue ya. Bang Gavin, dengerin gue dulu. Jangan dengerin dua makhluk gaib ini. Gue telat itu juga gara-gara mereka. Tadi pagi gue udah siap-siap dari jam 6 pagi. Pas gue nyamper ke rumahnya Dirgan, dia masih morak mau guling. Dan terpaksa gue nungguin dia mandi berabad-abad dong. Kan gue mandinya bersih, Lun. Diam lu. Terus pas kita berdua nyamper Langit, kaos kaki dia malah hilang satu. Alhasil gue sama Dirgan ya harus nungguin Langit dulu sambil bantuin dia nyari kaos kakinya. Taunya itu kaos kaki malah keselip di dalam lemari. Jadi gue itu murni korban kelakuan mereka berdua, Vin. Jangan hukum gue. Udah, lu berdua gak usah banyak omong. Gue tambah lagi hukumannya mau. Ya jangan lah bang. Parah banget lu, gak kasihan lu sama gue. Tahu nih, jahat banget lu, Pin. Serah gue lah. Orang gue OSIS, ya bebas mau ngelakuin apa aja. Asli ya, punya temen sekelas yang jadi OSIS bukannya untung malah buntung gue. Woi Gan, curang lo. Masa narik baju gue? Lun, lihat nih si Dirgan. Kelakuannya barbar banget kalau urusan bola. Halah, alasan lo. Bilang aja kalau lu gak kalah kesit kan sama gue. Iya gak Lun? Kalian berdua tuh ya, gak di kelas gak di lapangan, ribut mulu. Pokoknya yang kalah taruhan basket hari ini wajib traktir gue ya. Gue gak mau tahu. Yang kalah harus traktir gue makan bakso. Siap Tuan Putri. Apa sih yang enggak buat Tuan Putri? Ya udah, gue mau beli minum dulu ya guys. Kalian jangan kemana-mana ya, oke? Oke. Luna, lo gak apa-apa kan? Mana yang sakit? Berdarah nih. Ya ampun, kok bisa cerobos sih? Gue gendong ke UKS ya sekarang. Gak usah langsung digendong kan? Biar lukanya gak makin parah karena banyak gerak. Lun, tahan bentar ya. Gue bersihin pelan-pelan pakai sapu tangan gue. Gue takut ya kayak gue diamputasi. Ya gak bakal sampai diamputasi juga Lun. Kacau banget lu kalau ngomong. Tahu nih, cuma luka dikit juga. Lo kan cuma keseleo. Ya gak bakal sampai diamputasi juga Luna. Iya sih, tapi gue cuma takut aja. Udah gak apa-apa, gak usah panik. Kaki lo gak apa-apa kok, santai aja, oke? Indah banget ya langitnya sore ini. Rasanya kayak gue gak pengen hari ini berakhir deh. Gue juga keluar dari penatnya kelas, duduk kayak gini bareng kalian. Rasanya semua beban gue hilang gitu aja. Kadang gue mikir, kita bertiga ini unik. Karakter kita beda-beda, sering ribut hal sepele. Tapi entah kenapa, kalau lagi bareng begini, rasanya klop banget. Kayak gak ada jarak. Kalian mikir yang sama gak sih kayak gue? Nanti kalau kita udah lulus, udah kuliah, atau udah kerja, kita bakal tetap kayak gini gak ya? Tetap bareng-bareng, sama-sama terus, ketawa bareng-bareng, gila-gilaan, tetap komplit bertiga. Ya iyalah Lun, pertanyaan lu aneh aja. Mau gue udah jadi bos kaya atau udah keliling dunia pun, kalau Tuan Putri Luna manggil, gue bakal langsung terbang balik ke sini. Dirgan bener Lun, persahabatan kita gak bakal kedaluarsa cuma gara-gara waktu. Kita udah bareng-bareng dari awal. Hidup gue udah terlalu terbiasa ada kalian berdua. Kalau gitu, janji ya, kita bertiga terus bareng-bareng. Apapun yang terjadi di masa depan, masalah seberat apapun, kita harus selesain bertiga. Gak boleh ada yang pergi, gak boleh ada yang musuhan, dan gak boleh ada rahasia di antara kita. Janji? Janji. Gua Dirgan gak bakal pernah ninggalin kalian berdua. Janji Langit, Luna, Dirgan, selamanya bakal tetap jadi sahabat yang gak akan pernah terpisahkan. Gue emang sengaja nungguin lo dari tadi nih.
ada satu hal yang harus diomongin sekarang, dan gue gak bisa mendemin ini lebih lama lagi di depanku. Gue sayang sama lu, Lun. Lebih dari sekedar sahabat. Selama 3 tahun kita bareng-bareng bertiga, tiap kali gue ngeliat lu ketawa, perasaan ini makin besar. Gue udah coba buat matiin rasa ini, demi persahabatan kita dengan Dirgan. Tapi gue gak bisa bohong lagi, gue cinta sama lo, Lun. Lo ngomong apa sih? Gak usah bercanda deh, gak lucu tahu. Kita ini sahabat, Lang, bertiga sama Dirgan. Gue gak bercanda, Luna. Gue beneran sayang sama lu. Wah, gak nyangka gua. Dirgan, sejak kapan lo di situ? Gue gak nyangka, Lang. Lama ini lo adalah orang pertama yang gue datengin. Tiap kali gue mau cerita orang yang gue sayang sama lo, gue terbuka sama lo, gue hargain lo sebagai sahabat gue. Tapi ternyata di belakang gue lo punya perasaan yang sama kayak gue. Lo simpen itu sendirian. Gan, sorry, gue bener-bener minta maaf. Gue gak pernah ada niatan buat ngerusak kepercayaan lu, Gan. Tapi perasaan ini tumbuh sendiri. Gue udah coba buat bunuh rasa ini, Gan. Tiap kali lu curhat, tapi gue gak mampu. Gue gak bisa ngatur kemana hati gue harus jatuh. Perasaannya emang gak bisa diatur, Lang. Gue tahu, tapi kejujuran lu, yang seharusnya bisa lo atur. Kenapa lo harus diam? Kenapa lo harus diam? Dan buat gue seolah gue ini orang bodoh, yang cerita tentang cewek, yang ternyata lu taksir juga, Lun. Lu tahu kan perasaan gue kalau lu kayak gimana selama ini? Gue minta maaf, Gan. Minta maaf? Kenapa lu minta maaf, Lun? Gue juga punya perasaan yang sama ke langit, Gan. Janji kita di bawah langit sore kemarin ternyata cuma bertahan sehari ya. Baguslah kalau kalian saling cinta. Tapi gue gak bisa pura-pura gak apa-apa di sini. Gan, dengerin gue dulu. Gak usah, Lang. Persahabatan kita selesai sampai di sini aja. Gue gak bisa lagi natap kalian berdua tanpa ngerasa sakit hati. Gue pergi. Gan, jangan dulu pergi, Gan. Karena gue udah gak kuat lagi mendem ini semuanya sendirian. Gue mau jujur. Walaupun setelah ini lo bakal benci banget sama gue. Jujur soal apa, Gan? Muka lo kok kayak tegang gitu sih? Gue dan Langit, kita berdua udah ngebohongin lo, Lun. Kemarin di tongkrongan, kita berdua taruhan. Taruhan? Maksud lo apa sih, Gan? Gak usah bercanda deh. Bisa gak sih ngomongnya itu dilanjutin? Jangan setengah-setengah kayak gini. Gua dan Langit taruhan. Siapa di antara kita berdua yang bisa dapetin hati lo duluan? Makanya kemarin Langit buru-buru nemuin lu dan nembak lu. Itu bukan karena dia tulus, Lun. Tapi karena dia mau menang dari taruhan itu. Perasaan lu cuma dijadiin bahan tebak dan mainan buat kita berdua. Gue minta maaf, Lun. Gue hilap. Udah ikut-ikutan ego cowok kayak gitu. Enggak mungkin, Gan. Kalian berdua sahabat gue, Gan. 3 tahun kita bareng-bareng. Tega-teganya kalian jadiin gue sebagai bahan taruhan. Jadi selama ini ketulusan kalian itu palsu. Lun, gue minta maaf, Lun. Gue tahu kita berdua bejat. Gue tahu gue sama Langit jahat. Udah menjadiin lu sebagai mainan kita. Gue minta maaf, Lun. Gila ya. Gue gak nyangka banget sih kalau lo bakal sejahat itu sama gue, Gan. Lo sama Langit tega banget, Gan. Lo berdua itu jahat. Gue benci sama lo, Gan. Gue benci sama Langit. Lo berdua tega sama gue, Gan. Lo tega sama gue, Gan. Gue ini sahabat lo, Gan. Kenapa lo harus tega ini sama gue, Gan? Lun, gue minta maaf, Lun. Luna. Lun, kamu kenapa nangis, Lun? Gak usah sok peduli. Lun, ada apa sih? Salah gue apa sama lu? Ngomong, jangan kayak gini, Lun. Lo masih nanya salah lo apa? Dirgan udah ceritain semuanya, Lang, sama gue. Tega-teganya lo sama Dirgan jadiin perasaan gue sebagai bahan taruhan. Lo nembak gue kemarin cuman buat menang taruhan dari Dirgan, kan? Lun, demi Tuhan, gue tulus sayang sama lu, Lun. Gue gak pernah taruhan apa-apa soal perasaan kita. Dirgan bohong, Lun. Cukup, Langit. Dirgan bahkan berani ngaku kalau dia juga salah dan ikut-ikutan taruhan itu. Kalau Dirgan aja ngaku, lo mau ngelak pakai kebohongan apa lagi, Lang? Gue nyesel pernah buka hati gue buat cowok sebusuk lo. Dan gue nyesel punya sahabat kayak kalian. Gue benci sama kalian. 돌아보면 참 어렸었지. 난 일기 전에 걱정 많던 아이뿐 힘들었던
있었던 저 멀리로 달려갈래 I'm running just for you I will be right there 날 믿어줘 I gotta run run beyond I gotta run run beyond 크게 웃어 Hai Lun, apa kabar di sana? Gue harap lo baik-baik aja Lun. Gue cuma mau bikin video ini supaya suatu hari lo lihat video ini Lun. Gue sengaja ngerekam diri gue di sini Lun, karena gue mau ngejelasin sesuatu yang selama ini gue sembunyiin dari lo. Gue udah gak sanggup lagi hidup dalam kebohongan. Setiap malam gue gak bisa tidur. Dada gue sesek karena rasa bersalah ini terus-terusan menghantui gue. Gue mau jujur Lun, sejujur-jujurnya. Apa yang gue omongin waktu itu sama lo tentang taruhan, tentang langit yang jadiin perasaan lo sebagai bahan tebak-tebakan, itu semua bohong Lun. Semua cuma karangan gue aja Lun. Langit gak pernah ngelakuin itu. Dia tulus, dia beneran cinta sama lo. Gue lakuin itu karena saat itu gue buta. Gue buta akan cinta. Gue egois, gue sakit hati lihat kalian berdua bahagia, sampai gua tega merusak hubungan kalian berdua dengan cara sebusuk itu. Gua rela nama gue ikut kotor, asal langit gak bisa milikin lu. Gua bener-bener nyesel Lun. Gua nyesel udah ngerusak persahabatan kita. Gua nyesel udah bikin lu nangis, bikin langit marah. Gua nyesel Lun. Gua minta maaf yang sebesar-besarnya Lun. Gua gak minta lu buat maafin gue sekarang. Gua cuman mau lu tahu kebenaran yang sebenarnya. Langit cowok baik Lun, dia gak salah apa-apa. Maafin gua Lun, maaf. Enggak mungkin Gan.